Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gesba, kajian Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi urip ku mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakean nafsu sing tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrahe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran kenapa urip nepo urip mlebu swarga, swarga mbakmu mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip mirsani kekuasaane jenengan? Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kanthi wisata akhirat. Tapi delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono iso urip. Siap Gusti. Tapi delok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama itu sepakat ya, jadi dawuhe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angdzir bihil ladzina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Tidak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya, ini masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus ya salim Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Lah, ya jadi sebelum ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha. Ya wis langsung mulai ngono ae padha. Ya, lah nek ra sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim laduni. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malih. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya ke debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah ini. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya kaas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nape mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Oke wedi kan mergo ngerti alamatmu.
Agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatnya? Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun mustilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ora ono salah. Sing duwe ape apa ngono, napa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah lah kalah ini. Kode jangan melek. Nah, malahnya cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah. Berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asr. Mas tak warai dari ahli tafsir, tak warai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asr. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak Allah. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno, malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus tak bilon niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki iki ora salat. Kena apa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nak Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk pada konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki, Gusti ingat loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur ngono ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat.
Itu yang diyakini ahli sunnah jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau tidak datang ya? Wah, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digandaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah. Mbok yo wong iku mikir gitu. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini ndak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digandaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kang ning neraka nyafati sapa kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa su'ai ka ana syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Lane cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, yo. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Degelan. Ayo degelan. Lo sering ngabet bantah-bantah tiang, tak tantang. Ki hafal Quran? Enggak. Hafal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Mosok Mike Tyson dimusuhno LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba ta ya. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Ki Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah. Ki Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Ora tahu ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fathama. Nggih, sing biasa cangkem elek iso, nggih. Beda, bebas sama. Tahu tata terus. Tadi agar orang orang raiso ngaji kok sok nyai kon ngejai. Bebas sama. Ya sih gue. Gua nak tercangkem elek, langsung elek. Ya tidak apik lali, elek.
Bakat elek nih gue. Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak laporo pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini tangi ikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idah saja. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tau mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestine kowe ku. Ujung juga tok dari ngaji to. Jadi sunnah Rasul ora juga tok ngalim ya sunnah. Apal Quran ya sunnah. Lomo ya sunnah. Jadi meskipun kayak fair, kayak gue jagotan ya sunnah terus. Tapi sing alim yo sunnah terus. Milih di, sing gampang sing angel. Cangkem murah aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan khaid ya yang khaid. Kalau yang enggak khaid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran juga tetap tahu. Yang enggak khaid itu masuknya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak khaid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An-Nam nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet, dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in tabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno nih. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ya ora ro. Ngapa alus sekarang. Loba menangan mata ngomong lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora lomba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Aku
Mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Kula direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran dun neraka ora pantes. Kene malaikat Malik gak ngurmati Quran. Saya kira nak dites ya tuh. Balik keren ya. Apa lo ayat ini? Kayak di sini ayat ini, wah pusing. Ma apa wali biru kau mahum bidaru jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kurun itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurun siapa? Yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang baca. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus, mukhalladina finnar. Dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat. Karena memang sudah di surga. Kan gak perlu syafaati. Makanya ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan, jawab gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini juga Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu enggak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ya misalnya murid sempu wojok, sampai dibuakne pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere mlebu swarga, tesih Kanjeng Nabi. Terus nyapati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ke swarga kan wis gak ngel-ngelo. Ya. Dadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ra buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali suka dirapi, mohon pasrah pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus kayak sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaidan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja kalau usah training kan? Kalau usah training. Ojo kok training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak sengun. Jemaah kabeh orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Nanti nak goblok kok jadi aja-aja. Biasa wae digo dhewe ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis. Ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asur. Jelas ya? Jadi contoh salim semaju. Mohon Gus mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asy juga ujung.
Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membangkas esuk sore. Ya ora ngono cara mubalagha ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail wakti napa? Tarafail wakti, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar. Ya aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab. Dene ra paham tafsirune kebangetan. Jadi kan sajane bahasa Arab iku wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir modern ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Yo kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye nergibe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaannya orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia ya paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya kita bedai. Ndak ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau gak jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, rada bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama apa? Islam kan? Karena masdar. Napa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan gitu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Kok latihan bahasa Arab itu barang. Kalau sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nek nuruti ngono malah kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahbud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma itu kak sing terusane iku fi samunya fi sidrim mahbud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron auraquha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknane widoro, padahal yo ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa auraquha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah aku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat, ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman.
Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kowe ora ngono, ya gobloke aja diterusno ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asi makili ujung. Lah salat itu menghabiskan 2 ujung. Torofain nahari wa salafam. Sing khotib gini Mas, torofian. Padahal khotbah deh. Kadang khotib ya engke, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ana khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu fiyanahu mo falanu kai falanu. Lah baba ora apal ora usah maca iku. Falanu fiyanahu. Falanu. Iya dari wah kita buret. Iku teke sing buret. Kitab disalahno. Masuk kitabe buret. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menek buret ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuqiyan au. Barang buret juga alasan. Fala nu. Lah lebah wis khutbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terbar. Karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo. Lho enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok digo alasan jare Nabi, alamate ngalim jare Nabi khutbah cepet, salate suwi. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mergo sujute. Ya nasib-nasiban. Jika wong melarat terus, nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kalau wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Asline ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah bisa. Soe penak. Dadi nama lagi apik. Ya toha kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah mulai katut babon. Oh, nasib penting. Ya, pol nasib. Ben lagi senengi wong ngono para pejabat darani dakwah, dagem bina semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikril ba'di wa iradatil qul kata wau fi sidri maksud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih tuan? Paham kan? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Itu kan ngaji jalalan. Ngaji jalalan Gus Bak mulai wong ikrok qiraati sampai sing juara MTQ. Wah. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing ono kan. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora kok terus ngaji mu wong loro ngono maksudnya. Paham. Jadi kok natut. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til ku gak. Dong ya. Dong pinter. Ganjaran ku akeh tenan. Minro gak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indadoni abdi pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Anggap baik toroh, nawa? Toroh. Jadi ya sudah seperti kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu.
Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat iki, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini rungokno tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai iya jenenge Marasi. kiai marasi. Wis marasi nak rahasia nak nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama, nama. Jadi boleh itu nama. Wah, ini elai aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang enggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sebenarnya sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madhabun al-qawahati. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya madhab kan gampang. Kamu berani nggak ketemu Allah dengan madhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus bisa hafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Gayane nomor 3 padahal itu yang penting. Ben ketara ora kedonya dadi di modus pertama ke hafal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. Bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Gak kira-kira, sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke seudon. Nah itu ya baik, baiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan. Iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan ora mengkas-mengkis kan. Nah, tapi nak santri melarat kan wong tuane ning Malaysia anake kon mulai ngomong adike. Mbak Yuni Rabi mulai jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal. Wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas dibia. Sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis UMR ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urip gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan lho, sakniki pengen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku nek mbok tolak. Alasanmu. Terus piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok doi unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhire ora terima. Repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono. Sudah tekan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesah ning pangeran. Kulo rawani. Are rawani wis. Ora yo ora mari yo ora mikir. Kok ngene iki lho, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa ora terus iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadi tamat kan gitu. Takrib tamat.
Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top, itu ada misi dakwah ya Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina, sekedar maca kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat belum? Makanya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Paham ya? Jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula. Kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus ngerodok jadab-jadab. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Wahamid Pasulwa, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Bismillah. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus babi pidato tuh, misalnya enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan cuma aku produk lirunya jajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku tidak bodoh, itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Romano ya. Artinya gini loh, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Ki Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus juga hafal Quran 10 juz harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur berhubung pondok wis elit, terus Ki Mansur eleh. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mek kowe. Iku ae, ben ngaji mek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isin dhewe ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Ditakoi mbek aman. Lah ini kok ada whisky? Oh, sisa dulu. Jadi dia berangkat ijek gowo. Lah sisane iku go kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya, ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sing itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Ditakoki, soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Jadi keamanannya di sana nanti itu stasiun nanti itu. Dan ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahno pengirannya. Tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah sampai Rasul, yaitu tidak boleh menolak.
Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi. Maksudnya ramadi gampang nulari. Sing nakal Gampang. nah akhirnya kiai tinggal gue baca darul mafasid. Tapi nak cara aku Gus tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu, ya sudah pasaran oban. Apa saya diumumno munib. Lha ya ada urunan. Lha ya ada urunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai ini. Jadi suannya. Santri darah mirip kiai ini, suanten. Ya guys, setuju ya. Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun yang punya pengajian. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kero-kero hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Sing ra bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ana to. Ya iku mau tarafail laili. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak ora percaya dulu. Kandhanane kok angel to. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Napa al kafir itu dawuh takrib. Ya takrib Fathul Qorib. Ya ngerti ta takrib? Ya jatuh. Nah niat siar ya apa? Enggak mereka. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo ngono iki tenan ya. Misalnya kan di antara mayujibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah di antara mayujibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah di antaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau mati. Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melo-melo nyalahno, ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek ra diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya tahu mau syahadat. Raiso Arab Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serano pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah.
Enggak boleh disuguhi teh, meneh sik tak tukar rokok sik sampe. Karena apa meneh kenalan, jadi nanti yang putih. Pulau Bali, pun kapan rawuhe? Wah, mau malah karang sudut langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah, iya kalau kondisinya normal dia Mansur, bar mandi dia urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong ya. Ya pinter lah. Wah, pinter dhewe. Paham gak? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Bahasa Indonesia salah. Nanti nggak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi nggak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh, disyuting, terus viral, ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Yo coba, seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayanan di syuting di masjid terus viral. Jadi aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar hatuha dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam. Nah kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan terus prosesi syahadat itu namanya prosesi karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu, ya nanti yang putih, wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan. Ning jalan kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katokan cekak. Seprapat. Ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek lambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dekne iki ya. Kira-kira salah apa pangeran ta? Kelakuan ngono iku lho, salah. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seprapat ya Mas. Iki sentimen iku. Ora tau payu ae. Seprapat Mas. Seprapat tekak elek. Jadi cara pangeran kira-kira toha senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pom-pom. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah. Berarti mau salah buyute salah. Yo kapan-kapan nak kancamu kafir masuk Islam, yo ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sejo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau dikongkong mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disote, terus sapi kok ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngatur. Terus alhamdulillah. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan fauron. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis sih ora oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya guys ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya. Yang baca Quran itu adiknya kan. Cuma adiknya tukarannya BIP ini, gelute itu apa IP deh, obab itu.
jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya, zaman itu menorong terjilid semuanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar itu gak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran. Itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci. Makanya kamu mandi. Akhirnya Umar ya nurut gitu. Atus deh. Orang atus moco kan. Barang moco terus tadi nangis deh. Ini gak mungkin karangan manusia toha. Misalnya terus masuk. Tapi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksina kan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumo. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekeli ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh khus ya, kita ngambil kemurahan pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus. Si jadab-jadab nih Pak Siwana juga kenal sih. Bala-bala nih Bapak dia kenal sih. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru. Keliru. Parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sama tulis lah. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurusung nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Enggak boleh banyak-banyak ya kenal ini orang oleh akeh. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih, Rani Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nganti iku Kiai Mansur, tiku nakalan, tiku dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadhah di dunia. Gak munggah kan? Ditakoki. Nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok ya ora munggah. Itu langsung juga no. Mergo wedi dadi wong dalan. Dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Mbah. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensafati ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh, atau Tuhan sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mau kafadah gimana? Cocokan, Pak Dusun Pak Ketir. Akhirnya cara mulos Pak. Ono apa, Cung? Nang terminal Pak. Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi to nek balik wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan dua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku warak. Iya. Rasa mbok tiru nape tuku mbok mobil. Nah saiki enggak mungkin ya. Harus sekarang enggak mungkin karena mahal, Gus.
Mahal dan jumlahnya Banyak. banyak. Dulu itu gini ceritanya, misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa, Tuban ya asli. Kita aslinya langsung ngiling toa. Kan ini wong Tuban. Kita unik-unik mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya maksudnya dalam. Yang wali misalnya jenenge Umar. Sekarang dituku ya misalnya 500.000 baru itu dituangkan terus dibuat. Itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati. Biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan. Ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku hampir minggu rutin tuku toa kok ono mabuk. Mulai sekalian. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu kok gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual kan. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka. Ini mah. Dan cara mencegah saya itu ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia nih. Kena buat tiru. Tapi dunia mentek, aku balik aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Tapi jadi tiru karena gak cukup. Benar kata ini gak cukup ya. Bocor korot mentara biro. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Habib Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Jantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.